Ini hanya segelintir tentang buahnya keyakinan yang beliau sebutkan di awal. Masih panjang pembahasan kita lanjutkan. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira qattaud syamikh. Yakin itu perumpamaannya, yakin itu adalah kekuatan iman atau kuatnya iman, ketetapan iman dan kekokohan iman, itu yakin namanya. Jadi gini, iman itu dasarnya. Kuat dan tidak kuatnya iman, lihat, kalau iman ini menjadi kuat, semakin kuat, semakin tetap, semakin kokoh, berarti ini sampai level yakin. Orang yang bersaksi dalam hatinya tidak ada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah, dia beriman. Tapi belum tentu imannya sampai level yakin, enggak, belum tentu. Iman ini hanya baru pokok saja. Iman ini pokok saja. Karena iman itu apa sih? Para ahlul kalam, ulama akidah mendefinisikan iman itu at-tasdiq al-jazim. Percaya, mempercayai dengan kuat, itu iman. Makanya iman itu syaratnya dua. Yang pertama ma'rifah, harus tahu, percaya, ma'rifah, tahu, ada ilmunya. Yang kedua al-khudu wal id'an. Yang kedua itu adalah tunduk dengan keyakinan, dengan kepercayaannya, dengan ilmunya. Begini, Abu Jahal itu percaya bahwa baginda Nabi itu benar, tidak pernah dusta. Dalam sebuah riwayat, Abu Jahal itu pernah berjalan dengan ponakan. Jadi keponakan ini adalah anak dari saudara perempuannya, namanya Miswar ibn Makhramah. Miswar ibn Makhramah ini suatu ketika saat berduaan dengan Abu Jahal, penasaran. Wajar penasaran, kenapa? Karena Abu Jahal paling memusuhi baginda Nabi saat itu. Sampai baginda Nabi dalam sebuah hadis mengatakan Fir'aunku, maksudnya itu lebih buruk daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Siapa maksudnya Fir'aunnya untuk baginda Nabi? Abu Jahal. Seremnya luar biasa tuh permusuhannya. Yang permusuhan Abu Jahal atau Abu Jahal memusuhi baginda Nabi ini sebetulnya membuat kaum musyrikun Quraisy yang akalnya waras terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Karena tidak ada alasan yang logis untuk bisa memusuhi baginda Nabi, nggak ada. Tidak ada celah sedikit pun untuk orang yang berakal sehat, hati selamat untuk memusuhi baginda Nabi, nggak ada. Tapi Abu Jahal kok memusuhi baginda Nabi begitu dahsyat permusuhannya, sampai sangat berambisi untuk membunuh baginda Nabi, melenyapkan baginda Nabi, sampai para sahabatnya semua ingin dibunuh. Ada apa? Miswar bin Makhramah bertanya pada Abu Jahal, kembali kepada kisah yang tadi. Saat mereka berdua, pertanyaannya simpel begini, kata Miswar bin Makhramah. Bahasa kitanya, wahai pamanku. Ini Miswar bin Makhramah ini, cerita ini. Wahai pamanku, demi Allah aku bertanya kepadamu. Abu Jahal beriman bahwa alam semesta ini ada penciptanya dan namanya adalah Allah. Sampai sini. Demi Allah aku bertanya kepadamu, apakah Muhammad itu jujur atau tidak? Jawabannya nggak mau langsung menjawab jujur begitu, enggak. Jawabannya, dulu waktu remaja tidak pernah dusta, waktu muda pun juga tidak pernah dusta, sampai sekarang pun juga tidak pernah dusta. Berarti sama dengan jujur. Jawaban Abu Jahal ini membuat kaget Miswar bin Makhramah. Sampai-sampai Miswar bin Makhramah melanjutkan pertanyaan dengan pertanyaan, kalau begitu kenapa kamu tidak mengikutinya? Karena kalau dikatakan Nabi Muhammad jujur, berarti Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang wajib untuk diikuti. Tapi kenapa pertanyaannya kok Abu Jahal nggak mau ngikuti? Ternyata urusan pangkat, urusannya
Urusannya itu urusan kaum, urusan asabiyah, urusan fanatisme, sudah itu. Alasannya itu. Jadi dulu, masa dulu, kalau orang-orang musim haji pada datang ke negeri Makkah, itu Bani Hashim, Bani Muttalib dengan kaumnya atau sukunya Abu Jahal itu bareng-bareng menjadi ketua. Bahasa sekarang panitia dan mengetuai. Lihat bahasa sekarang. Jadi yang memberi minum orang-orang yang datang dan seterusnya itu mereka. Jadi mereka satu level. Kata Abu Jahal, kalau di Bani Muttalib ada nabi, terus kita nabinya siapa? Kan nggak ada. Lihat, hanya itu aja, simple. Karena nggak mau dikalahkan gengsinya, sudah. Fanatisme buta. Artinya apa? Mari kita ambil dari kisah ini, Abu Jahal itu percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Cuman kenapa disebut kafir? Kenapa kok di neraka jahanam nanti? Jawabannya karena Abu Jahal tidak mau menundukkan hati, tidak mau membuat dirinya patuh terhadap apa yang diimaninya, apa yang dipercayainya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka percaya, maka mengerti, tahu saja nggak cukup. Tahu dan tunduk, ini iman. Tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan tunduk hatinya, Nabi Muhammad utusan Allah. Lihat, dua syarat ini. Dua syarat terpenuhi, maka seseorang disebut beriman. Kalau sudah beriman bagaimana Ustadz? Sudah beriman, masih ada tingkatan berikutnya, kuat atau tidak imannya. Kalau kuat berarti disebut dengan yakin, kokoh yakin, tetap yakin. Tapi kalau imannya masih bisa goyah, imannya lemah, mudah diguncang, mudah untuk dirayu, dan seterusnya, ini belum sampai kepada level yakin, masih berbahaya. Pentingnya kita menguatkan keimanan sampai kepada level yakin, agar tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam hati kita, agar tidak ada lagi fitnah yang bisa menggoncangkan pondasi keimanan kita. Akhirnya nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Makanya perlu senantiasa untuk memperkuat keyakinan. Beliau mengatakan yakin itu adalah kekuatan iman, ketetapan iman, dan kekokohan iman. Itu disebut dengan yakin.